Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari. Saya dari PAC IPPNU Kecamatan Gogop. Saya gemeter neng, soalnya biasanya kalau lihat Ning Sheila itu hanya di TikTok, di IG gitu. Sekarang bisa bertatapan langsung gitu. Grogi. Sebenarnya saya di sini tidak lebih kepada bertanya, tetapi lebih kepada sharing saja. Sering berseliweran di TikTok nih, biasanya itu ada kata-kata gini dari teman-teman TikTok Madura. Kalau jodoh dan takdir yang lain itu ada di tangan Allah gitu. Tapi kalau jodoh dan takdir itu di Madura itu ada di tangan orang tua gitu. Nah, kemudian untuk menanggapi terkait hal tersebut juga kebanyakan sekarang nih kalau khusus di Madura sendiri orang tuanya itu menjodohkan anak-anaknya itu masih di bawah umur gitu. Sedangkan kalau kita lihat secara medis, secara faktor ekonomi dan lain sebagainya itu masih belum mampu gitu. Tetapi terkadang mohon maaf ibu-ibu semuanya, terkadang beliau para ibu-ibu itu kayak menjodohkan anaknya itu karena merasa bahwa ketika anak perempuannya sudah menikah itu bisa dibilang sukses. Kebanyakan seperti itu. Bahkan ketika seorang perempuan menuntut pendidikan yang sangat tinggi, pastinya orang tuanya ataupun lingkungan sekitar itu bilang gini, Neng, untuk apa ki ring bini sekolah kita ki cek buruna ke depor. Kalau bahasa Indonesianya, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya nanti bakalan ke dapur jadi ibu rumah tangga gitu, Neng. Nah, kemudian di situ mungkin dari Neng bisa kayak mengasih tanggapan sehingga bisa para ibu-ibu di sini itu juga bisa paham dan tidak salah kaprah terkait hal itu. Mungkin gitu, Neng. Terima kasih. Monggo Neng. Mungkin hanya itu saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anak-anak muda mencurhatkan mak-maknya ini. Hidup perjodohan. Jadi memandang perjodohan di Madura yang di usia dini. Bahkan nyuwun sewu di Madura itu kadang-kadang jodohkannya belum lahir anaknya udah dijodohin. Masih di perut. Ini nanti anak kita dinikahkan ya. Gitu. Masih. Iya. Masih. Atau masih bayi-bayi. Wah, ini pas ini kalau jadi suami istri nih. Dan nih ya suami istrinya sepupu, ini. Sepupu Sama mama sepupu terus dijodohkan masih kecil. 3 pupu. Sama ibu-ibu, pertama saya ingin menyampaikan saya juga hasil dari perjodohan saya dengan suami saya itu sepupu. Sepopo. Sama suami sepopo juga hasil perjodohan tapi alhamdulillah tidak nikah dini. Itu saja. Tapi hasil perjodohan awalnya juga bukannya sudah pacaran, tidak. Awalnya hanya sebatas biasa. Nah, untuk menanggapi apakah baik atau tidak perjodohan ini, kalau kita bahas secara fikih dan kita benturkan dengan apa yang ada di masyarakat nih ibu-ibu, sebenarnya dalam fikih itu ada namanya wali mujibir. Wali itu nanti berhak memaksa anaknya menikah. Kalau semisal anaknya itu bikr, perawan, itu tidak perlu persetujuan si anak. Itu dalam fikihnya demikian. Namun ternyata ini dikomentari oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bahwa dalam jodoh kalau bisa anaknya diminta persetujuan. Atau dikasih tahu setidaknya, gimana nak, kalau abah dan umi sih oke. Kalau kamu gimana? Kalau semisal si anak manut, maka tergantung orang tuanya bagaimana. Namun repotnya ibu-ibu zaman sekarang tidak lagi sama dengan zaman dulu. Kalau dipaksa menikah kabur. Ada tidak? Iya. Kata Gus Idam, datang orangnya. Oh iya. Wonge teko. Wonge teko. Mungkin tidak di sini, di sana. Iya, zaman sekarang begitu ibu-ibu, mohon maaf. Kalau tidak ditanya anaknya bagaimana,
maka nanti repotnya adalah anaknya nanti akan kabur. Karena tidak bisa dikekang seperti zaman dulu. Maka penting kita untuk menyesuaikan dengan bagaimana kondisi keluarga dan bagaimana kondisi sekitar. Kalau memang tidak bisa untuk diteruskan perjodohannya, jangan memaksa. Supaya nanti tidak ada efek sampingnya kepada anaknya juga. Begitu. Namun kalau kita sebagai anak muda, mbak-mbaknya ini, misal nanti mendapatkan perjodohan, begitu, dilihat kasat mata tidak sesuai dengan keinginan, karena mungkin dengan berbagai pertimbangan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Bayangannya orang laki-lakinya begini, ternyata dapatnya begini. Bayangannya yang sekolahnya di sana, ternyata sekolahnya di sini dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan apa? Kalau bisa birrul walidain. Kalau memang tidak kemudian mendapat madorot, contoh, mohon maaf, orang tuanya menjodohkan sama preman. Ini baru boleh untuk kita speak up. Gak mau. Saya maunya sama orang santri, jangan sama preman yang bisa ngaji. Lah ini sebenarnya bisa ngaji. Orangnya bisa ngaji, cuma kurang ganteng. Semisal. Atau kurang sogi. Semisal, ya kan? Nah ini nanti bagaimana? Berarti yang harus kita didik adalah hati kita, diri kita. Itu dia. Kalau menanggapi perjodohannya, saya rasa harus kita kembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau memang maslahat dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Karena terbukti masih banyak yang maslahat dari perjodohan. Betul.